Terima kasih kakak-kakak dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6. Saya membawa materi ini, yaitu bagaimana schedule dalam proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau semangat pagi itu 3 kali. Pagi, luar biasa. Ah, itu baru semangat. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Terima kasih. Ini kita penjadwalan tentang pekerjaan pada proyek konstruksi. Penjadwalan ini penting. Kenapa? Karena schedule akan menentukan berapa banyak waktu yang digunakan, berapa banyak hal-hal yang di dalam rincian kegiatan itu harus selesai dalam waktu tertentu. 1 bulan kah dia, 2 bulan kah dia, harus masuk dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam satu kegiatan itu. Jadi ada 1 minggu untuk buat fondasi, minggu kedua buat slope, minggu ketiga buat kolom, misalnya kolom bangunan. Itu harus berentetan sesuai dengan metodenya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kita baru bangun fondasi, jangan beli atap dulu, karena uangnya tidak akan cukup. Kalau kita sudah beli atap, jangan lagi urus-urus halaman dulu, kita selesaikan. Kecuali ada juga kegiatan-kegiatan yang beriringan, itu bisa. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan schedule ini ada yang namanya titik kritis. Titik kritis itu dihitung berdasarkan volume. Berapa banyak kegiatan untuk satu kegiatan, sehingga didapatkan ada namanya PET metode itu, sehingga ditemukan bahwa di titik kritis ini progres perjalanan proyek akan lambat. Dan titik kritis biasanya tidak bisa dilakukan kegiatan setelahnya kalau di kegiatan ini belum dilaksanakan. Contoh, selalu harus ada contoh. Kita mau bicara atap, tapi kolomnya belum selesai. Makanya bisa saja titik kritisnya di kolom, tuntaskan kolom, baru kita bisa bicara atap. Tidak bisa kita bicara atap kalau kegiatan dinding kolom belum selesai. Gitu ya. Nah, sekarang pendahuluan. Selain elemen biaya, waktu pelaksanaan proyek merupakan salah satu elemen utama. Ya, waktu adalah elemen utama. Kenapa utama? Karena sejak awal proyek ini didapatkan, itu kan melalui lelang. Lelang kita masukkan penawaran. Yang ditawar itu ada 4. Yang pertama tenaga ahli, yang kedua peralatan, yang ketiga biaya, yang keempat waktu. Ya, kita bisa selesaikan ini dalam misalnya 3 bulan. Kita selesaikan ini dalam 4 bulan atau 9 bulan atau bahkan 1 tahun. Itu disebutkan dalam KKA dan ada contoh schedule, contoh kegiatan-kegiatan per item yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan dimasukkan ke dalam dokumen lelang, sehingga kita menawar waktu. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak selesai, ada namanya addendum waktu. Ada yang namanya denda, itu karena dia tidak bisa memenuhi waktu. Jadi jangan pernah main-main dengan waktu, karena waktu ini akan sangat menentukan siapa yang bisa menguasai waktu, dia akan menguasai semuanya. Siapa yang tidak menguasai waktu, berarti dia akan dikuasai waktu. Gitu ya. Kalau bahasanya orang Amerika, time is money. Itu agak sangat materialistis. Waktu adalah uang. Kalau bahasanya orang Arab, al-waktu kasih. Waktu itu laksana pedang. Kalau kau tidak menebasnya, dia yang akan menebasmu. Ya, begitu pentingnya waktu. Kalau kita tarik lagi di Al-Quran, itu banyak berbicara waktu. Bicara wadduha, berbicara al-fajar, tentang fajar, wal asri, sedang al-waqiah, tentang waktu. Jadi, karena begitu pentingnya waktu, semua negara membicarakan waktu. Sehingga ketika kita berbicara metode atau schedule, itu adalah berbicara waktu, bahwa ada satu penting di konstruksi, itu berbicara tentang waktu. Seperti tadi, ada juga metode, ada juga waktu. Iya.
ini bahasanya sama di seluruh dunia, internasional. Kalau kita berbicara ekonomi, mungkin Timur Tengah dengan Eropa kontinental dengan yang lain mungkin beda. Kita berbicara bahasa, dari bahasa Mamuju juga di Makassar saja beda. Tapi ketika kita berbicara teknik, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, itu sama di seluruh dunia. Makanya kalau kita menguasai konstruksi, tidak cukup kalau kita tidak menguasai waktu. Itu adalah makanya time schedule ini menjadi satu bab dalam pembahasan yang dilakukan oleh Balai Kementerian ini, sehingga kita harus memahami bahwa bagian-bagian yang ada dalam pembahasan waktu itu adalah bagian-bagian yang penting. Pendahuluannya yaitu selain elemen biaya, waktu juga merupakan elemen utama. Ya, saya percepat saja ini karena kita bisa lihat bahwa skop, quality, harga, waktu dan bidang semua kegiatan. Ya, quality adalah tengahnya artinya kualitas waktu, kualitas biaya dan kualitas skop bidang pelaksanaan. Jadi jika waktu diterapkan terlalu pendek, maka bisa saja tenaga kerjanya mengalami stres. Ya, kalau terlalu cepat, tidak mungkin juga secara rasional. Kita harus menghitung berapa tenaga kerja, berapa tukang berkompeten, bersertifikat, berapa buruh, dan berapa kerja-kerja yang lain. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus bersamaan dilakukan, ada memang yang harus menunggu pekerjaan yang lain. Ya. Jangan sampai ini mengalami stres. Ini bukan seperti Candi Loro Jonggrang yang cuma 1 malam bisa menyelesaikan 1000 candi. Ini tidak ada lagi di pondok-pondok sekarang ini. Itu juga cuma dongeng itu. Jadi kita harus menghitung. Waktu ini bisa dihitung. Secara teknis waktu bisa dihitung. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang terlalu sibuk, itu bukan sebenarnya persoalan sibuk. Kalau kau mau ketemu dia selalu bilang sibuk, berarti kau tidak masuk dalam prioritasnya. Ya, kau tidak masuk dalam schedule-nya. Mohon maaf. Jadi ini tergantung bagaimana kita melihat prioritas. Nah, di konstruksi itu dihitung. Ya, gitu ya. Pekerjaan yang tidak akan dikerjakan cepat, namun jika waktu yang terlalu pendek bisa saja mengalami stres. Karena pekerjaan lambat akan membuat pekerjaan menghadapi kendala. Begitu pula halnya dengan sumber daya yang harus ditempatkan sesuai dan seefisien mungkin. Ya, mungkin agar pelaksanaannya tidak menempatkan sumber daya over allocated dan unused resource. Dia alokasinya termasuk misalnya waktu selesai pengecoran ini hari Jumat, hari Sabtu kau kasih masuk alat di sini tempatnya. Kalau kau masukkan Jumat, tabrakan dengan material yang dilakukan dalam pengecoran. Begitu juga sebaliknya. Kalau pengecorannya lambat, Sabtu drop bahan, ini berrentetan. Jadi kalau pekerjaan di awal lambat, di awal telat, ini akan berpengaruh terhadap schedule secara keseluruhan. Makanya ada divisi-divisi, ada time lapse tertentu bahwa ini sekian, ini ada chartnya, ini sekian hari, ini sekian minggu, ini di bawahnya kegiatan dan seterusnya. Karena kalau ada deviasi itu harus dikejar. Kalau misalnya di jalan kita dapat macet ke kantor gubernur, kita dapat maghrib, berarti kalau maghrib sampai isya kita harus agak balap sedikit supaya waktu sampai ke sananya harus diperhitungkan. Ya, jadi menghitung waktu ini adalah menghitung persiapan bahwa kemudian ketika salah kita menghitung waktu, kita tidak sampai kepada tujuan. Kita ke Makassar, kita berhitung waktu 10 jam. Kalau kita molor menjadi 12 jam, kemungkinan kita harus singgah di tempat makan lagi 1 kali, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gitu ya. Gitu pentingnya waktu, sehingga ini apa tadi itu? Overloaded dan unused resources. Terlalu banyak tempat yang dibutuhkan dan sumber daya material mungkin yang tidak dipakai ada di lokasi. Dan tentu saja implikasinya pada pembengkakan biaya. Karena tadinya bisa disatukan, dia akhirnya berhamburan. Tadinya dia dekat, Google tinggal ambil, akhirnya dia jauh ke sana. Karena itu semua apa? Karena waktu. Sehingga suatu proyek dapat dikatakan berhasil
apabila suatu proyek menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dengan waktu dan biaya sesuai dengan yang telah direncanakan. Ini jarang sekali orang yang melaksanakan proyek sesuai dengan yang direncanakan. Kadang-kadang habis anggaran, habis kontrak, dia masih bekerja karena takut dia temuan, takut dia tidak dicairkan, sementara waktunya sudah habis. Waktu sudah habis itu artinya seluruh perangkat-perangkat proyek harus dikeluarkan dari lapangan. Seluruh armada, seluruh tenaga kerja tidak boleh lagi masuk ke situ karena izinnya sudah selesai. Iya. Jadi pemilik proyek hati-hati juga kalau menseratuskan. Ini bahaya. Karena di proyek itu ada dua, kemungkinan korupsi orang yang ada di proyek dua. Pada saat pengambilan proyek, pada saat lelang, atau dimulainya pekerjaan awal-awalnya, dengan penyelesaian 100%. Ini dua potensi yang sebenarnya tidak dibahas sebenarnya dalam periode ini, tapi saya juga menjelaskan saja bahwa potensi kelemahan proyek itu ada dua, yaitu pertama dan kemudian terakhir. Kalau dia diseratuskan, mungkin dia bisa kerja. Kalau misalnya di gunung ya, ini tidak ada, mungkin ada juga wartawan tidak masuk. Tapi kalau ketika langsung ada temuan, ada laporan ke polisi, kemudian di polisi lain, itu tidak bisa lagi dikerjakan, itu bahaya, pidana. Konsekuensinya sangat rawan buat kita yang tenaga ahli, buat kita yang pelaku proyek, dan buat kita yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Jadi itu semua berhubungan dengan waktu. Materi disuruh mengacu kepada kerangka manajemen proyek, manajemen of body of knowledge. Ini buku-buku ini teknik. Penyaluran waktu proyek yaitu plan schedule manajemennya, define activities, kegiatan, sequence activities, tambahan, estimate biayanya, activities duration, estimate activity resource, perhitungan biaya sumber daya. Sumber daya maksudnya material kadia, orang kadia, itu sumber daya yang dibutuhkan. Estimate activity duration, mungkin saya juga harus bertanya waktu juga. Jangan sampai kelamaan waktu, kita sudah mulai sholat Jumat nanti. Ini berapa lama ini, Bang? Ini sampai jam berapa kita? Sampai jam 11, Bapak. Jam 11 ya. Ada setengah jam lagi? Ya, setengah jam lagi. Setengah jam ya? Oh iya. Ini kita bagi dua saja 15 menit sama tanya jawab. Iya, baik, Pak. Ya. Jadi ini estimate activity duration, develop schedule, bagaimana pengembangannya, dan control schedule. Ini di antara ini semua, kontrolnya ini yang sangat penting. Iya. Dia tepat mutu, tepat sasaran, tapi kalau tidak tepat waktu, hilang semua mutunya, hilang sasarannya. Karena tidak tepat waktu berarti tidak selesai pekerjaannya. Kalau tidak selesai berarti belum tentu bermanfaat, mangkrak. Inilah yang sangat dihindari dari proyek-proyek sekarang. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan dulu yang mangkrak, yang akhirnya harus diselesaikan sekarang. Iya, kalau dia mangkrak, hitungannya total loss, habis uang puluhan miliar, tidak ada keberhasilannya, tidak terpakai. Berarti capaiannya tidak jelas, indikator keberhasilan tidak ada yang terpenuhi. Sehingga waktu mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kontrolnya adalah jawabannya. Tapi semua ini penting. Tapi kontrol yaitu tracking schedule, crash program, dan fast track. Jadi itu yang pertama. Plan schedule, bagaimana menschedulkan manajemen. Input dulu apa kegiatannya, kemudian tools and teknik, toolsnya, alat-alat kelengkapan, dan input kembali di define activities. Teknis, lebih teknis lagi, kemudian sequence, kemudian estimate, kemudian menghitung activity duration lamanya, kemudian pengembangannya, dan di schedule ini kan lain. Kemudian di tracking lagi nih schedule semua, diverifikasi. Iya. Kalau proyek tidak memperhatikan schedule, disitulah pertama kesalahannya, disitulah pertama kegagalannya. Seperti yang kita bahasakan di awal, begitu pentingnya waktu ini, sehingga di tracking schedule ini dia melihat lagi semua. Crash program dan fast track. Fast track itu chartnya ya, berapa lama dia, sehingga
Urfa S bisa sesuai atau kalaupun dia landai bisa terkejar sesuai dengan waktu. Plan schedule management, inputs, tools, output. Inputsnya proyek manajemen, ini perencanaannya seperti apa, proyek charter, enterprise, implemented factor, faktor-faktor apa lagi yang membutuhkan dan pengaruh yang lain, dan organisasinya, siapa-siapa yang terlibat dalamnya. Organisasi itu harus jelas. Di dalam setiap proyek itu ada direksi kit seperti gudang, seperti kantor, yang di situ ada struktur organisasinya. Seperti kalau di dinas ada strukturnya ya, di kampus juga ada strukturnya, di proyek juga ada. Ya, siapa manajernya, siapa semuanya yang ada di dalamnya itu harus masuk, dan ini bagian daripada schedule. Kemudian toolsnya, perangkatnya apa saja, expert judgment, pengawas, analitik, teknis, pembina teknis, dan rapat-rapat. Kegiatannya ini rapat-rapat, memang banyak-banyak rapat kalau di proyek, supaya lihat di proyek, kemudian rapat di direksi kit, lihat di proyek dan rapat di kantor. Buat perencanaan, rencanakan kerja, dan kerja apa yang direncanakan. Yang bekerja yang tidak ada direncanakan. Jadi setiap mau kerja itu rencanakan dulu, soft drawing dulu. Apa kita ganti fondasi, mana fondasinya? Bikin sederhananya ini gambar, kasih ke tukang, karena tukang perlu penyederhanaan gambar dan perlu detail yang lebih jelas, sehingga bisa dia pahami gambar dan melaksanakan sesuai apa yang ada di perencanaan. Outputnya adalah schedule management. Akhirnya muncul schedule yang panjang, ini harus ditaruh supaya selalu dilihat sampai mana sekarang. Ini minggu keberapa, ini pekan keberapa, ini bulan keberapa. Karena 1% saja dalam proyek itu jumlahnya besar. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Konsekuensinya bisa jadi pencairan yang tidak sampai di 100% dan pelaksanaan kegiatan tidak tuntas ke 100%. Project Management Plan yaitu kontraktor setelah mendapatkan proyek ini melakukan kembali perencanaan teknis. Jadi kalau ada dari mahasiswa ini masuk ke kontraktor, jadi ada dari mahasiswa sebagai arsiteknya kah atau sipilnya kah atau apapun yang ada di dalamnya, engineer-nya menerjemahkan apa-apa yang akan dikerja, masukkan di management plan. Merencanakan teknis yang matang, kemudian mengidentifikasi dan memahami kondisi existing area sekitar proyek. Ya, kan kita akan mengawas setiap hari di situ. Walaupun ada konsultan pengawas, tapi dalam posisi kontraktor ini juga harusnya memberikan masukan-masukan teknis yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Makanya metode kerja atau bagaimana proyek ini dilaksanakan sesuai dengan tuntutan owner terhadap mutu waktu, mutu biaya, dan lingkup pekerjaan. Proses identifikasi serta pemahaman tersebut nantinya akan menghasilkan dokumen perencanaan atau persyaratan kontrak. Misalnya scope manajemen, requirement, apa-apa saja manajemen yang ada di dalamnya, schedule, cost management plan, berapa manajemen biayanya, apa-apa semua kegiatan yang dibiayai itu harus ada manajemennya lagi, dirinci lagi. Ya, kita beli apa hari ini, kita beli apa, kita terima apa minggu depan, itu semua harus ada itu. Jadi quality management, proses improvement, kalau terjadi sesuatu itu sudah disiapkan. Harus ada biaya yang disiapkan juga, harus ada resources, kemudian communication, risk management. Bagaimana manajemen resiko semua di manage. Apa kemungkinan yang terjadi? Misalnya ada campuran yang menjatuhi, ada material yang jatuh, itu harus di manage, bahwa tukang-tukang disampaikan jangan lewat sini kalau ada orang kerja di atas. Ini lewat sini, intinya seluruh K3 harus dipakai. Pakai helm, pakai rompi, pakai sepatu bot. Harus lengkap. Karena itu standar K3 secara internasional. Itu masuk di sini. Risk management, kemudian pressure management, ketentuan-ketentuannya, stakeholder management plan, siapa-siapa orang yang terlibat di dalamnya, itu diteruskan nama per nama. Apa jabatannya ini, apa ini di dalam kantor, sehingga semuanya terdata. Corporate policy, kebijakan perusahaan, dan proyek policy, kebijakan yang harus ada di proyek. Setelah mendapatkan proyek charter atau bagian proyek, maka semua dokumen ini perlu untuk direvisi lagi berdasarkan dari studi kondisi dan informasi yang lebih detail di lapangan.
Semua yang direncanakan, semua yang disepakati di kontrak disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga semua kemungkinan semua sudah terdata, sehingga bisa dikontrol bagaimana kemungkinannya. Proyek manajemen mutu akses tol Cijago saat ini dalam proyek konstruksi ini contohnya saja Cinere Jagorawi. Adapun data proyeknya ini contoh. Pemilik proyeknya PT Translingkar Kita Jaya, kontraktor pelaksananya PT Hutama, nomor sertifikatnya, kontrak, tanggal kontrak. Ini kan harus ada semua ini di kontrak ini, tapi dijabarkan kembali di perusahaan. Cara pembayarannya monthly sertifikat per bulan. Ini kontraknya lump sum fixed price, penggabungan antara lump sum dan harga satuan. Masa kontraknya ini, masa pemeliharaannya sekian, dan konsultan pengawas ini. Ini harus data semua, dan bagian-bagian ini akan dimunculkan dalam rincian-rincian yang dibuat oleh pelaksana. Dalam proyek tol ini, stakeholder adalah tamu stakeholder yang mempunyai peran dominan, pengaruh besar baik positif atau negatif terhadap proyek, yaitu Kompas, PT TLKI. Ini ada beberapa stakeholder dia bergabung. Kemudian stakeholder sekunder, ada stakeholder berperan sebagai perantara. Nah, ini perantara. Biasanya dia petugasnya atau dari bank, kepolisian, pengguna jalan, PLN. Ini semua perantara. Ini akan terjadi komunikasi yang sesuatu harus dilakukan, harus direspon. Bagaimana lapor dengan polisi, apalagi kalau ini jalan ya, jalan tol. Jalan-jalan lingkungan saja harus dilaporkan bahwa ada kejadian ini, kita akan menutup jalan sampai sekian, hari ini tutup jalan sampai sekian. Apalagi kalau di jalan poros. Ya, kalau di jalan nasional itu sangat banyak persyaratan-persyaratannya, jadi itu harus diceklis supaya semua yang berhubungan dengan jalan ini, bahkan kepada sosial media, kepada masyarakat, supaya jangan lewat dulu takkan-dia yang hari jam begini sampai jam begini. Nah, itu semua manajemen waktu semua itu. Karena kalau orang protes saja satu hari, orang tidak bekerja, macet segala macam, itu progres pekerjaannya menjadi sangat berpengaruh. Ya. Itu ya, ini PT Betagas, bank, polisi harus dilaporkan juga, PLN, pengguna jalan atau masyarakat, pemilik lahan, dan ormas atau organisasi masyarakat. Pemilik lahan, orang yang jalan ini harus cuman kadang-kadang kan memang yang ditujukan kepada orang-orang di sosmed itu adalah orang yang kira-kira mau lewat jalan itu. Atau aku sampaikan kepada orang yang berpotensi lewat, supaya jangan menumpuk, karena ini akan membuang energi lagi. PT Utama Karya. Kegiatan dari 2016 dulu yang kita jadikan contoh, kemudian strukturnya ini project manager, site manager, safety officer, site manager, administrasi manager. Ini manajer-manajer semua ini akan bertanggung jawab terhadap semua yang ada di bawahnya. Jadi begitu masuk, kita akan dijelaskan, mahasiswa atau alumni akan dijelaskan struktur ini ya. Kalau ada dan selesai, lapornya ke sini. Komplainnya laporannya ke sini. Kalau butuh apa yang harus dilakukan, kau diskusinya dengan ini. Nanti dia ACC baru lapor ke atasan. Kalau tidak, ya tidak usah, jalankan saja sesuai apa yang ada di perintah. Gitu ya. Sekarang ini pre-construction meeting, PCM, identifikasi. Jadi sebelum kita mulai, ada namanya pre-construction meeting. Jadi itu kayak lembar putih, kita isi dengan Dena. Ya. Apa yang menjadi potensi permasalahan, sebutkan semua di dalam. Berarti kita sudah ke lapangan, cek, sebelum mulai konstruksi baru kita dapatkan apa potensi persoalan. Biasanya yang menjadi persoalan banyak itu ada persoalan sosial. Biasanya ya, ini pengalaman aja saya ceritakan. Karena biasanya pemilik lahan ada yang menuntut, ada yang sudah diganti rugi lahan sebagian, ada yang ganti lahan semua tapi tidak sama tujuan. Ada yang sudah diganti neneknya, anaknya protes. Ini persoalan sosial yang bisa saja kita temui di lapangan. Nah, itu kita hadapi bersama-sama dengan pemilik proyek. Carikan solusi bagaimana supaya paling tidak pekerjaan ini bisa selesai 100%, supaya kita menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Siapa yang menghadir dalam PCM itu, yaitu instansinya. Kali ini contohnya ini dari Dishub, kalau dia bikin jalan, ada pertamanan, pemerintah kota, kemudian ownernya, pemilik proyeknya yang punya uang,
Ini karena tol sehingga dia masukkan perusahaan yang lain. Kemudian lingkar proyek dalam pusat kota mengharuskan kontraktor senantiasa melakukan safety, healthy dan environment. Safety, selamat, sehat dan lingkungan yang baik. Bahasa Indonesia itu ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi selamat dulu baru sehat. Jangan sehat tapi tidak selamat. Keselamatan, kesehatan, kerja. Tambah lagi keberlanjutan konstruksi di PU. Alright? Alright? Alright. Si masak dulu. Supaya enak. Sekarang organisasi proses aset ini pelaksanaannya ini ini ada manajemen di dalamnya. Nanti setiap kau terlibat kau harus tahu manajemennya. Siapa owner, siapa manajer, siapa site manager, lapangan, atau kalau kau konsultan perancana, siapa-siapa yang masuk di dalamnya, terus pengawas siapa-siapa di dalamnya, supaya kita tahu sama-sama kita koordinasi. Kalau ada yang salah saya nanya ke mana ini, atau berkegiatan harian saya harus nanya ke siapa, koordinasinya siapa, supaya kita berkoordinasi dengan orang yang benar, orang yang tepat. Kalau kita berkoordinasi dengan orang yang salah, kita buang waktu. Iya, nah waktu ini mahal. Ini contohnya. Kemudian expert judgment, tipe struktur, sequence activity. Ini arsiteknya, tipe strukturnya, para ahli memberikan saran menggunakan rigid movement dengan alasan kecil dalam maintenance operasional. Kan biasa ada masukan-masukan dari arsiteknya bahwa kita menggunakan rigid, kita menggunakan precast, kita menggunakan boton yang sudah jadi terus dibawa ke sini supaya kita tidak tidak susah dalam operasionalnya. Maintenance-nya juga perawatannya lebih bagus. Terus kemudian space activity ini banyak sekali item-itemnya, sampai risk ini para ahli memberikan masukan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Iya. Jarang sekali pekerjaan itu yang zero accident. Dan kita boleh mencoba itu, dan digitalisasi salah satu bagaimana mengantisipasi. Biasa juga tukang ini sontak juga kan. Kayak di Majene dia naik di lantai 6 ada kira-kira 15 meter, dia cuma pakai bambu-bambu. Ini kan sangat tidak direkomendasikan. Tidak pakai safety body harness, tidak diikat, jatuh, patah lah. Iya. Orang lain kerja itu yang di Karema kerja pakai gurinda, lepas gurinda itu kena kaki. Wah, ini pekerjaan konstruksi yang mungkin orang-orang sebagian bilang itu biasa memang kalau orang kerja. Cuman sebisa mungkin kita menekan kemungkinan ini, risk management. Ya. Kalau orang lain mungkin dia bilang biasa karena bukan dia yang mengalami. Tapi kalau kita sebagai orang yang tahu, kita bisa menyelamatkan banyak orang karena kita tahu potensinya. Kalau ada yang kecelakaan kerja, proyek pasti berhenti. Oleh kalau kematian 1 minggu berhenti, belum tentu lagi bisa dilanjut. Berarti ada yang salah. Kenapa kau tidak kasih ini? Seperti kegiatan masjid itu kan ada yang meninggal 2 orang. Sampai sekarang itu menara tidak dibongkar-bongkar. Padahal sudah dilelang, sudah mau hampir ada pemenangnya, sudah mau dilaksanakan pembangunan masjidnya. Nah ini harus dihancurkan, ini ada 4 menara di sana. Bahkan ada yang kasih masukan, tidak usah dibongkar lah, itu menunjukkan bahwa dia kuat. Tapi di konstruksi tidak boleh begitu. Harusnya selesaikan. Itu tugas pembiayaan Pemkab, sehingga APBN masuk, itu lahan sudah clearing. Tapi karena ada orang meninggal 2 orang, ini tidak ada yang mau berani bikin. Rekomendasinya kalau ditanya PU bagaimana, harus ada mobil keren dari atas, orang diwadahi, digantung, dia hancurkan satu-satu. Kalau kau ekskavator, pelan-pelan bisa jatuh. Iya, kalau ekskavator sebelah sini nanti jatuh ke sini, jatuh ke lapangan. Bagi kalau jatuh ke tempat yang memang belum dibangun, kalau jatuh ke lapangan itu hancur sampai di lapangan rumputnya. Iya, itu pun beresiko. Sangat pentingnya itu ketiga, termasuk di schedule.
Jadi harus dijabarkan juga. Memang makanya K3 memang juga dalam satu bab. Saya banyak bahas itu karena mungkin karena saya pernah patah kakiku tuh. Saya merasakan bagaimana susahnya orang patah. Untuk di BPJSJ jadi gratis. Jadi semua waktu jangan tidak berguna kalau kita duduk saja. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kalau sudah patah mungkin tidak ada. Memahami K3 itu ada 3 tingkatannya. Saya sampaikan ini saja supaya kita menyadari pentingnya K3 termasuk dalam schedule. Kalau kita memahami K3 sebagai aturan yang harus kita laksanakan, itu adalah pengetahuan terendah. Kalau kita memahami K3 sebagai keselamatan, itu adalah pengetahuan yang menengah. Tapi ketika kita menganggap K3 adalah pengabdian, sehingga orang-orang yang bekerja ini tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan bapaknya, tidak ada lagi ibu-ibu yang harus jadi janda karena suaminya meninggal di dunia konstruksi, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena bapaknya meninggal tidak bisa kerja lagi. Olehnya itu K3 ini begitu penting. Jangan sampai kalau bekerja di lapangan, jangan situ Pak, ini bagaimana K3-nya nih? Coba mana tenaga ahli K3-nya? Mana pengawas K3-nya? Betul enggak ini dia kerja ini ada orang kerja di atas? Pak, aku jatuh kena kepala. Kalau dia dari 5 meter mungkin tidak terasa, kalau dari 10 meter itu tajam Pak. Iya. Makanya harus diperhatikan supaya dalam keseluruhan membuat time schedule ini tidak tergantung dari proses-proses kecelakaan kerja yang tidak terantisipasi. Apalagi sekarang zamannya pandemi, harus dilapor setiap pekerjaan harus kerjasama dengan puskesmas. Dalam kondisi tertentu dicek suhu tubuh, dicek peduli lindungi biasanya sekarang ya. Sekarang peduli lindungi bisa jadi juga dapat bantuan juga. Lanjut, schedule plan management adalah guideline, yaitu garis pemandu. Seperti yang telah ditentukan bagaimana dia schedule dibangun, tentunya ketentuan-ketentuan ini merupakan hasil kesepakatan stakeholder. Ya, unit measurement, schedule model, dalam MS project dan diagram vektor. Bicara proyek manajemen, bicara schedule, bicara MS project. Tapi itu dulu sebelum lahir BIM. Sekarang kantor-kantor bicara sampai Microsoft Project. Nah, itu schedule itu. Iya. Sama dengan kau berhitung cepatnya pakai kalkulator dengan Excel, ketinggalan ke. Sekarang Microsoft Project pakai untuk link kepada schedule. Begitu ada BIM, selesai semua. Performance Management Rules, jika terlambat di bawah 5%, dilaporkan ke Kabit. Jika terlambat 5%, 10% dilaporkan ke JM, General Manager. Jika terlambat dari 10%, dilaporkan kepada Direktur Operasional. Manajer kerja dipilih oleh hasil rapat eksekutif pelaksanaan. Ini bagian saya, ini bagian menentukan berapa deviasinya. Kalau kau 5% dikasih teguran di sana. Lebih daripada itu, lisan kedua. 10% harusnya sudah tertulis. 2 kali tertulis tidak diindahkan, putus kontrak. Kalau putus kontrak, tidak boleh lagi ada yang masuk ke lapangan. Karena aturan itu. Tidak boleh lagi ada pekerja yang masuk ke lapangan. Dicek semua, dihitung. Direksi teknis, PPTK menghitung semua pengeluaran di lapangan, dikalkulasi, dan dibayarkan sesuai progres di lapangan. Ya. Putus kontrak, blacklist. Perusahaan yang besar kalau di blacklist itu banyak sekali kerugiannya. Banyak sekali kerugiannya. Karena nama baiknya itu sangat tidak bisa dihitung dengan uang. Bisa jadi tahun depan bisa dia dapat pekerjaan miliar-miliar, puluhan bahkan ratusan, atau tahun depannya lagi, sementara 2 tahun dia tidak bisa dimasukkan di portal. Ya, define, input, scope, baseline. Ini desain konstruksi, pembolaan konstruksi existing. Makanya di LRB harus diperhatikan satu persatu, apakah dia bagian pembongkaran, terus pelebaran jalan konstruksi beton, ini semua pekerjaan drainase, aksesoris, pembenaran, pengamanan arus lalu lintas selama masa konstruksi. Ini kalau pekerjaan jalan.
Jadi berhubungan dengan publik itu harus disiapkan. Makanya komunikasi dengan pertamanan, tata kota, komunikasi dengan dinas perhubungan, dan semua masyarakat yang ada di situ, termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Apakah mungkin ada masjid daerah situ, ya harus berkomunikasi dengan pengurus masjidnya, karena jalannya terpakai atau jalannya dialihkan, dia harus berputar lebih jauh atau seperti apa solusinya. Apakah misalnya ada kantor situ, dia harus komunikasikan, dia harus minta izin. Ya, walaupun sebenarnya kita ini owner daripada jalan, sebenarnya itu hak kita karena kita sudah bayar pajak kan. Tapi harus dikomunikasikan bahwa ada pekerjaan ini yang mengganggu kenyamanan para pemakai jalan. Di composition ini harus dibagi pembagiannya kan. Ini peninggian sisi utara, pekerjaan itu di bagian-bagian rincian kegiatannya itu, di rekapitulasinya itu dibagi lagi berapa persen ini, berapa persen ini, kemudian ditarik schedule-nya seperti apa, itu ada rumusnya dengan menggunakan ini dictionary West, level 1 proyek mutu jalan, level 2 pekerjaan persiapan, level 3 regulasi udara, pemindahan kabel, relokasi tiang lampu. Itu biasanya itu kalau jangan sampai dia lambat karena suratnya lambat masuk, ini semua berpengaruh terhadap kinerja. Jadi harus dihitung semua hulu ke hilir. Kalau kita salah di hulu, hilirnya kita akan kewalahan. Rule wave planning, aturan perencanaan, yaitu selain metode decomposition, kita juga metode rolling wave planning, yaitu melakukan decomposition tidak semua work package, tetapi hanya mendetailkan pada work package yang akan dikerjakan, atau telah teridentifikasi lingkup pekerjaannya dan work package selanjutnya akan didetailkan saat work package sebelumnya hampir selesai. Sebelum pekerjaan misalnya slope, pondasi selesai, sudah direncanakanlah untuk pekerjaan dindingnya. Maksudnya begitu. Sesuai dengan aturan-aturannya, schedule-nya, nanti pasti akan muncul kurva S itu yang banyak kita bahas. Expert judgment, bahkan metode-metode pelaksanaannya, berapa masukan-masukannya, seperti pekerjaan tertawan biasa dilakukan oleh JSPU terkait, bahwa untuk pekerjaan traffic light dan marka harus subkon nominated. Karena ada aktivitas pengecekan kelayakan fungsi oleh dinas, akan ada aktivitas waterfonding setelah saluran selesai dicor. Nah, ini kemungkinan non teknis, artinya yang di luar pekerjaannya proyeknya kita. Ya, ini pekerjaan pertamanan, ini kita koordinasi karena tamannya rusak kita pakai, kita bongkar, kita harus kita rapikan kembali dengan izinnya mereka. Nanti dia terima sudah cocok ini Pak, dan sampai perusahaan saya ditegur gara-gara ini. Begitu juga untuk lampu jalan, marka harus kembali secara utuh karena ini izinnya ke Dishub, kemudian lain fungsi dari dinas, dan bisa waterfonding. Air-air yang kita lewati, kita cor di atasnya sampai airnya tidak mengalir, itu susah lagi bagi kita. Jadi sebelum cor, cek dulu mulai enggak ini air PDM, panggil PDM, cek dulu airmu. Bisa enggak ini? Jangan sampai kau bilang gara-gara saya pekerjaanmu hancur. Berarti kau harus bongkar lagi pekerjaanku. Ini kan sudah tidak rasional lagi. Izin Bapak, waktunya sisa kurang lebih 5 menit lagi Bapak. 5 menit lagi? Iya. Oke, kita lihat saja ini F dengan Excel. BS ini bahasa Inggris, schedule ya. Ini pekerjaannya, ini rinciannya, ya kan? Ini bobot ini dirinci lagi ke sini. Ini setiap item-itemnya, kemudian di ujungnya ini akan ada waktu, kemudian square, activities, diagram, method. Saya lebih suka pakainya PET method. Defense determination, dependensi, yaitu kewajiban dilakukan terlebih dahulu yang tampaknya maka kegiatan selanjutnya tidak dilaksanakan. Seperti itu tadi kan? Iya, kau bicara atap tapi tiangmu belum jadi, jangan dulu lah. Bukan tidak dilaksanakan tapi jangan dulu, kita selesaikan dulu ini. Ini Mas project ini, ya kan? Schedule-nya ya, desain soft drawing-nya sekian, sosialisasi perizinan, ini untuk perencanaan pengecor jalannya masuk di tanggal 1 bulan 4, kemudian pekerjaan trotoar di tanggal 7 bulan 4 harus selesai selama sekian hari,
pelebaran sisi selatan jalan. Ini pada kegiatan 12-12 Division Mandatory. Yang kegiatan 12-12 ini pengembangan pohon, penebangan pohon tidak bisa. Pembongkaran trotoar tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah ada penebangan pohon. Tebang dulu pohon, baru trotoarnya dirapikan. Karena kalau dia jatuh, menimpa itu kan. Jangan dulu pasang teher kalau plafon belum selesai. Resiko kan? Kalau palu jatuh, hancur. Itu ya, ini contoh-contoh semua. Proyek schedule dan work diagram. Lintasan kritis. Ini lintasan kritis, ini jalan semua bersamaan. Dan kritis ini ada PET method ini. Ini dihitung ini. Inilah yang kalau dibangunan biasanya di struktur kolom tidak bisa kocor, tidak bisa dihitung, tidak bisa kemungkinan lantai selanjutnya kalau yang di bawah belum selesai. Ini kritisnya. Setelah ini baru bisa bercabang. Misalnya orang kerja di sana lantai 2, di sini sudah bisa kerja plafon-nya misalnya kalau sudah cukup umum. Lintasan kritis itu hasil project. Menghitung ini harus kita berhadapan dengan laptop. Kalau misalnya kita seandainya ada jurusan manajemen proyek, kan itu sudah mulai dibicarakan di tingkatan S2, S3. Ya. Ini menjadi satu bab tertentu karena kelihatan itu proyek kalau kan ada papan proyek ya. Setiap proyek harus ada papan itu aturan internasional. Harus ada papan proyek, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, siapa yang mengawas, siapa yang berapa hari, siapa yang pemilik proyek dan berapa anggarannya. Kita bisa lihat, kalau pekerjaan ini mungkin cuma sampai struktur saja. Kenapa baru satu lantai sudah tanggalnya sudah ini? Gitu. Kalau papan proyek terpasang berarti sudah mulai itu proyek. Sudah jelas siapa yang kerja dan semuanya. Proyek dokumen updates, ini activity list, attribute list, ini list aktivitasnya semua harus ada, milestone-nya, tahapannya, manajemen, register, dependensi, dan keberlanjutan, kemudian rapat kesepakatan stakeholder. Updatingnya dari sini. Dari rapat muncul ini, sebenarnya info dan sikon lapangan terlebih dahulu. Lihat dulu lapangan, biasanya juga ada yang langsung MC0, tapi ada juga kunjungan lapangan supaya ditahu pekerjaan yang ada di kontrak ini dilakukan di tempat ini. Kalau dia di BIM sudah jelas di tempatnya. Iya, kita simpannya di dunia maya, tersimpan dengan Google dan kita lewat secara dunia maya kita lihat, di sini ada dibangun karena sudah terbangun ininya konstruksi digitalnya. Itu ya info dan sikon lapangan terbaru. Hal ini dilakukan agar secara cepat dapat mengetahui perubahan kondisi proyek. Sangat wajar jika ada perubahan-perubahan terjadi di lapangan. Makanya responnya harus cepat. Seperti waktu ini kita harus cepat responnya. Jangan sampai sudah jam 11 ini belum selesai. Kita cepat saja ya. Alternatifnya, solusinya, jadi selalu ada solusi di lapangan. Kalau tidak bisa ambil solusi, lapor ke PPK, lapor ke PPTK supaya solusinya dibuat secara bersama-sama, tertulis dan semua harus ikut taat dan patuh kepada metodologinya ini. Metode proyek, metode kerja, contoh menetapkan sesuai dengan bottom up. Nah, material dihampar pakai grader, material ini lapor pengenalan dalam penyiraman air, setiap aktivitas dicek elevasi dan kualitasnya ini dilapor ke atas. Kapan ini agregat datang, kapan motor gradernya dipakai, kapan ini schedule baseline, kontrol, ini rencananya, pelaksanaannya, dan ini biasanya ikut yang belum. Kegagalan dalam perencanaan memastikan kegagalan dalam pelaksanaan. Jadi kalau kita arsitek, kita sipil, kita mesin, kita salah mendesain, pasti ujungnya pasti gagal. Ya. Makanya digital ini salah satunya meretas kegagalan ini. Kegagalan semua terekam, diasistensi, dievaluasi dan diperbaiki. Kalau sudah final baru diterima. Kemudian pada saat pelaksanaan adalah perkembangan, diterima,
dilakukanlah perubahan kalau memang ada yang substansi di lapangan tidak bisa merespon daripada desain. Dan sampai luasannya tidak sama, dan sampai kegiatannya berbeda dengan apa yang ada di perencanaan. Salah satu bangunan di Makassar yang agak besar juga didesain, kayak di seingat saya ada kasus di Goro, orang masuk itu belanjanya pakai mobil. Mobil ke dalam, jadi ambil-ambil, ada loket-loket kayak drive-thru, pesan sayur di sini, pesan ikan ini keluar, sampai di ujung situ dibayar digital. Tapi karena hitungannya berbeda 5 meter, akhirnya tidak bisa. Akhirnya orang parkir di luar, akhirnya konvensional. Akhirnya bukan itu maksud desainnya sehingga orang mau datang, tapi perubahannya sangat merubah semuanya. Begitu pentingnya bagaimana lapangan direspon terhadap desain. Harusnya desain fleksibel, bisa merubah, yang penting tidak sampai 10%. Karena ini jangan sampai merubah secara fundamental seluruh kegiatan yang terjadi. Ini rumit sekali kalau kita tidak pakai digital. Ini perencanaannya harusnya begini, kalau lambat dia akhirnya kurva S-nya menjadi lambat juga. Ini makanya dia sampai September, ini sampai Desember baru habis. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di sini dihitung persentasenya di sini dijabarkan. Persentase kegiatan ini cuma kabur ini semua ditotalkan lagi ke bawah. Jadi ini di atasnya jumlah di sini, jumlah di ujung lagi jumlah ke bawah 100%, dari sini juga dijumlah ke sini harus jadi 100%. Ini harus dipelajari jadi mahasiswa ini. Bisa kalau dari proyek baru kita mau belajar, nanti yang punya proyek, ini bukan tempat belajar, di sini bukan cari pengalaman. Jadi kalau mau mendaftar proyek saya cari pengalaman dulu Pak. Kau belajar dulu deh, di sini tempat orang bekerja, bukan cari pengalaman. Cari pengalaman mau di tempat lain baru datang ke sini. Makanya belajarlah menggunakan waktu kita sehingga bisa kita dipakai di tempat manapun kita inginkan. Penyelesaian proyek ini schedule mingguan, ada harian, ada bulanan dan seterusnya. Ini schedule untuk jalan. Nah, pekerjaan ini ditarik, diturunkan ke bawah begini, ini proyeksi. Last planner system. Nah, proses flow, desain, kriteria, diagram yang inilah pekerjaan di dalamnya. Flowchart pengenalan LPS, project system. Habis ya? Cukup waktu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk Pak Firman. Berhubung waktu sudah pukul 11, kita